perbedaan perkembangbiakan tumbuhan monokotil dan dikotil, serta contoh dan fungsi alat pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Nama saya Alma Safira dengan NIM A40121264. Perkenalkan, nama saya Eka Cahyani, Tambuk A401212229. Nama saya Zulfikran Lakbani dengan NIM atau Standbook A40121270. Kenalkan, nama saya Imadi Suantara, NIM A401211181. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selin, kelasnya Podandi, NIM A40121272. Perkenalkan, nama saya Febrianti, menikah Stambuk A401212231. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Tumbuhan monokotil adalah tumbuhan memiliki biji tunggal atau tidak terbelah. Contoh tumbuhan monokotil adalah jagung, bambu, padi, kangkung, kelapa, kunyit, jahe, pisang, hingga pacing. Adapun ciri-ciri yang dimiliki tumbuhan monokotil diantaranya berbiji tunggal atau berkeping satu, tidak membelah saat berkecambah, akarnya serabut, daunnya berbentuk halus dan bertulang sejajar, batang tidak bercabang dan berluas-luas, ujung batang dilindungi oleh koleoptil. Sebagian besar memiliki bunga yang tersusun dari mahkota bunga, kelopak bunga, dan benang sari berjumlah 3 buah. Kemudian tidak punya kambium pada batang maupun akarnya. Kemudian tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil didefinisikan sebagai tumbuhan yang memiliki biji berkeping 2. Contoh tumbuhan dikotil yaitu mangga, pepaya, cempedak, sirih, belimbing, tumbuhan kacang-kacangan, cabai, hingga tomat. Untuk ciri-ciri tumbuhan dikotil yaitu memiliki biji berkeping 2, membelah saat berkecambah, akar tunggang, memiliki batang bercabang, tulang daun oval atau berjari, tidak memiliki tudung akar, batang berkambium, akar dan batang memiliki bentuk yang membesar, memiliki xilem dan floem. Kemudian bagian bunga tersusun dari mahkota bunga, kelopak bunga, dan benang sari dengan jumlah 2, 4, 5 atau kelipatannya. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan dikotil dan saya ambil salah satu contohnya yaitu jambu biji. Berikut ciri-cirinya. Yang pertama, akar dari tanaman jambu biji. Tanaman ini bercabang dengan bentuk yang seperti meruncing, panjang dan akan bertumbuh lurus hingga ke dalam tanah. Kedua, batang dari jambu biji ini berbentuk keras dan memanjang serta memiliki permukaan yang licin dan halus. Perbatangan jambu biji berbentuk bulat yang disertai dengan diameter mencapai sekitar hingga 10 hingga 20 cm atau lebih dari itu dan hanya tergantung dari varietas dan jenisnya. Ketiga, daun tunggal letaknya berhadapan, bertangkai pendek, daun yang nampak muda dengan rambut yang halus dan di permukaan atas daun nampak tua licin. Keempat, bunga. Pada umumnya bunga yang dimiliki jambu biji ini mempunyai warna yang putih, kemerahan dan disertai dengan buah mahkota yang memiliki 4-5 kelopak dalam satu mahkota yang tetap sama. Kelima, bunga dan biji. Buah dari tanaman jambu biji ini memiliki bentuk yang bulat dan ukuran yang hampir sama persis dengan bola tenis. Bahkan ada juga jambu biji yang memiliki buahnya seperti bulat telur dan berwarna hijau yang agak kekuningan. Buah jambu biji ini cukup tebal apabila buah sudah matang dan buahnya tentu saja yang memiliki warna yang merah jambu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh tanaman monokotil yaitu pisang.
Secara morfologi, pisang terdiri dari batang, bunga, daun, akar, buah, dan biji. 1. Batang. Bentuk batang bulat dengan dilapisi pelepah di bagian batangnya. Batang langsung terhubung dengan akar dan bonggol pisang. Batang pada pohon pisang tidak memiliki kambium, sehingga batang pada pohon pisang lebih lunak dibandingkan pada pohon lain, misalnya pohon mangga. 2. Bunga. Bunga pada pohon pisang disebut juga dengan jantung pisang. Bunga pisang merupakan kelompok dari bunga yang sempurna, sebab memiliki 2 alat reproduksi, yaitu bunga betina, bunganya terletak di pangkal pohon, dan bunga jantan terletak di bagian tengah. Warnanya merah muda dengan adanya mahkota berwarna kekuning-kuningan dan berserabut halus dengan warna kehitaman. 3. Daun pisang. Daun pisang berbentuk bulat agak melonjong, memanjang, dan melebar. Pada daun tulang pohon pisang terbentuk dari pelepah dengan bagian ujung tumpul dan bagian tepi merata. Pelepah daun pisang juga berongga dan mengandung kandungan air. Warna daun pohon pisang adalah hijau tua apabila sudah tua dan berwarna hijau muda apabila masih muda dan baru tumbuh. 4. Akar. Pohon pisang memiliki akar serabut. Akar pohon pisang memiliki warna kecoklatan. Akar ini akan tumbuh secara menyamping mendekati permukaan tanah. Pertumbuhan akar bergerak dan berkumpul ke arah samping pohon sepanjang 4-5 meter. 5. Buah. Buah pisang memiliki warna kuning saat matang dan hijau ketika masih mentah. Buah pisang terletak pada sisi tanaman yang menempel pada tanda pisang. Setiap sisir terdapat 10-20 buah pisang, sedangkan setiap tanda memiliki 6-20 sisir pisang. 6. Biji. Biji buah pisang terletak di dalam dagingnya. Buah pisang. Biji tersebut berukuran kecil, berwarna hitam dan bulat. Tidak semua pisang memiliki biji. Hanya varietas tentu saja seperti pisang klutuk. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan contoh dan fungsi alat pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yaitu yang pertama adalah contoh alat pada pertumbuhan. Reproduksi pertumbuhan adalah proses di mana tumbuhan dapat memperoleh organisme baru yang sesuai induknya. Reproduksi pada tumbuhan ada 2 macam, yaitu generatif dan figuratif. Generatif atau disebut dengan kawin, dan figuratif bisa disebut juga tidak kawin. Reproduksi generatif adalah diawali oleh peleburan sel gamet jantan dan gamet betina. Gamet adalah sel yang diproduksi oleh organisme untuk tujuan reproduksi seksual. Pada tumbuhan tingkat tinggi, yaitu ada 2, yaitu berupa stubulus pada tumbuhan biji dan berupa bunga pada tumbuhan biji tertutup. Pada tumbuhan biji gamet, jantan sperma dihasilkan oleh alat perkembang biakan. Alat perkembang biakan yang di betina yang disebut juga dengan putik. Kita bisa mengetahui bahwa alat perkembang biakan pada betina yaitu adalah putik. Di mana putik tumbuhan yang melakukan reproduksi secara generatif biasanya melakukan reproduksi secara generatif atau perkawinan pada bunga. Putik adalah perkembang biakan betina yang biasanya terletak pada lingkaran terdalam dari bunga yang dikelilingi, terletak pada lingkaran dalam dari bunga yang dikelilingi oleh benang sari. Bagian putih adalah stigma dan tangkai disebut dengan stilus, dan bakal buah disebut ovarium, dan bakal biji disebut
ovulum. Benang sari merupakan alat perkembangan biakan jantan bagiannya ada tangkai disebut filamen dan kepala sari disebut artera dan terdiri 4 kantong sari. Pada proses reproduksi generatif ini bisa terjadi oleh beberapa faktor. Penyerbukan, angin, hewan atau serangga. Masih banyak lainnya, burung, kelelawar, dan manusia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dan fungsi alat pertumbuhan dan perkembangbiakan pada hewan. Pertumbuhan pada hewan dibagi menjadi 2, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Fase embrionik merupakan fase yang dimulai dari terbentuknya sigot sampai berkembang menjadi embrio. Fase pasca embrionik atau sering disebut metamorfosis, yaitu fase perubahan dari larva hingga menjadi dewasa. Perkembangbiakan pada hewan dapat dibagi menjadi 2, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi melalui pembuahan sel jantan dengan sel betina. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui pembuahan sel jantan dan sel betina. Di sini saya akan menjelaskan perkembangbiakan hewan yaitu secara generatif, yaitu cara perkembangbiakan hewan bertelur atau sering disebut dengan ovipar. Di sini saya akan menjelaskan proses perkembangbiakan pada burung. Pada burung betina hanya ada 1 ovarium, yaitu ovarium kiri. Ovarium kanan tidak tumbuh sempurna dan tetap kecil yang disebut dengan rudimenter. Ovarium dilekati oleh suatu corong penerima ovum yang dilanjutkan oleh oviduk. Dilekati oleh suatu corong penerima ovum yang dilanjutkan oleh oviduk. Ujung oviduk membesar menjadi uterus yang bermuara pada kloaka. Pada burung jantan terdapat sepasang testis yang berhimpit dengan ureter bermuara di kloaka. Perkawinan pada bangsa burung terjadi dengan saling menempelkan kloaka. Sperma keluar dari kloaka burung jantan dan masuk ke dalam kloaka burung betina. Melalui oviduk, sperma berenang menuju ke sel telur. Jika terjadi pembuahan di dalam oviduk, maka terbentuklah sigot. Sigot kemudian bergerak menuju ke kloaka melalui oviduk. Selama dalam perjalanan, dalam oviduk mula-mula sigot diselubungi albumen untuk kemudian diselubungi cangkang dari zat kapur untuk melindunginya. 1. Pada saat ini saya akan membahas fungsi dan organ reproduksi pada laki-laki dan reproduksi pada pria. Berikut adalah nama-nama serta fungsi dari tiap organ reproduksi pada pria. 1. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. 2. Skrotum berperan untuk menjaga suhu tetis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat 2 buah tetis. 3. Testis adalah alat kelamin bagian dalam. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari tetis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpan sperma sementara. Saluran uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. 6. Vesicula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan
zat yang bersih basa, alkali, fruktosa, gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. 7. Kelenjar prostat terletak di bagian kantung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kelenjar chorba menghasilkan lendir atau cairan bersifat basah. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma. Cara menegakkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Cairan tersebut juga melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi. Struktur dari sperma yang dihasilkan oleh laki-laki dapat dilihat pada gambar. Ini saya akan menjelaskan tentang alat dan fungsi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, yaitu wanita. Di sini saya ambil alat reproduksi wanita dan fungsinya mulai dari vagina hingga rahim. Apa saja organ atau alat reproduksi wanita? Alat reproduksi wanita terbagi menjadi dua, yaitu bagian luar dan dalam. Alat reproduksi wanita bagian luar, fungsinya dari alat atau organ reproduksi wanita bagian luar yaitu alat kelamin adalah sebagai jalur masuknya sperma serta melindungi alat reproduksi bagian dalam dari infeksi. Adapun bagian-bagian dari alat reproduksi wanita bagian luar yaitu labia majora. Kalian juga bisa menyebut salah satu organ reproduksi wanita ini sebagai bibir besar karena fungsinya melindungi orang luar lainnya. Kedua, labia minora. Labia minora atau bibir kecil merupakan alat reproduksi wanita yang mempunyai berbagai ukuran. Letaknya tepat di dalam labia majora mengelilingi bukan ke vagina, di uretra, saluran pembawa urina. Kulitnya sangat halus, mudah teriritasi dan bengkak. Ketiga, kelenjar Bartholin. Kelenjar ini berada di setiap sisi sebelah lubang vagina dan bisa mengeluarkan sekresi cairan lendir untuk melumasi area misem. Keempat, klitoris. Organ reproduksi wanita yang satu ini merupakan tonjolan kecil dan sensitif. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit dan disebut sebagai prepucium, mirip dengan kulit di ujung penis. Pindah pada bagian alat reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama, vagina adalah saluran yang menghubungkan servis bagian bawah rahim dengan bagian luar tubuh. Letaknya di dalam tubuh, belakang kandung kemih, lebih rendah dari rahim. Fungsinya menjadi jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, serta jalan masuk sperma sebagai menuju rahim. Ovarium atau induk telur berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul yang bersebelahan dan bagian rahim di atas. Tuba talopi atau oviduk memiliki bentuk seperti saluran bercorong yang masing-masing membentang dari ujung kanan dan kiri pada rahim atas kelenjar ovarium. Fungsinya untuk mengangkut ovum dan membawanya ke dalam infundibulum bagian ujung tuba fallopi menuju rahim. Keempat, rahim atau uterus adalah organ reproduksi wanita yang berongga dan bentuknya seperti buah pir. Ini merupakan rumah bagian janin yang sedang berkembang. Ada dua bagian rahim, yaitu sebagai berikut. Serviks merupakan ke rahim yang berada di bagian bawah dan menjadi jalan menuju vagina serta tubuh utama rahim yaitu korpus. Korpus area fleksibel karena bisa mengembangkan sesuai perkembangan bayi. Ini juga merupakan saluran untuk darah, menstruasi, dan sperma. 5. Leher rahim. Serviks adalah organ berbentuk silinder atau tabung yang menghubungkan vagina dan rahim. Yang seperti kita ketahui yang saya paparkan, alat reproduksi wanita terdiri beberapa organ tubuh yang memiliki fungsi tertentu. Fungsinya yaitu sebagai berikut: menghasilkan sel telur, melindungi dan memelihara sel telur yang telah dibuahi sperma hingga berkembang seutuhnya, melakukan hubungan seksual, melahirkan bayi. Terima kasih. Itulah tadi hasil penjelasan dari saya. Bila ada salah kata saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.